Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru, nama saya Lalu Rahadian Riza Putra dari kelas 12 MIPA 5 absen 23. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tugas pertama LKS pertama dengan materi dimensi. Pertama kita mulai dari nomor 1 yaitu 1A E ke G. Yang pertama E ke G, setelah itu tarik garis ke F karena titik sudut paling terdekat. Jadinya terbentuklah segitiga siku-siku. Setelah itu panjang E ke F itu A, panjang F ke G itu A juga. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus teorema Pythagoras, yaitu akar EF kuadrat plus FG kuadrat, yaitu akar A kuadrat plus A kuadrat sama dengan A akar 2. Selanjutnya yang B F ke D. F ke D, setelah itu tarik garis ke B. Karena titik sudut paling terdekat. Nah, setelah itu panjang dari D ke B ini yaitu A akar 2 dan panjang F ke B itu A. Setelah itu masukkan lagi ke dalam rumus akar 2A kuadrat plus A kuadrat sama dengan A akar 3. Setelah itu yang C A ke G. A ke G, setelah itu tarik garis lagi ke C karena titik sudut paling terdekat, terbentuklah segitiga lagi. Setelah itu panjang dari A ke C itu sama dengan D ke B, yaitu A akar 2. Setelah itu panjang C ke G itu A, dan masukkan lagi ke dalam rumus yaitu akar A akar buka kurung A akar 2 tutup kurung kuadrat plus A sama dengan akar 2A kuadrat plus A kuadrat sama dengan A akar 3. Selanjutnya yang D B ke P. B ke P, tarik garis ke A karena titik sudut yang paling terdekat, jadinya terbentuklah segitiga juga. Jadi P ke A itu sama dengan setengahnya A, dan B ke A itu panjangnya A. Jadi masukin langsung ke dalam rumus lagi akar A kuadrat plus 1/4 akar A kuadrat plus 1/4 A kuadrat sama dengan setengah A akar 5. Selanjutnya di sini yang E B ke Q. B ke Q, tarik garis ke E. Jadi di sini terbentuk segitiga juga. Nah, selanjutnya panjang dari B ke E itu adalah A akar 2 dan panjang dari E ke Q itu adalah setengah A. Sama seperti yang tadi DB dan AC. Nah, selanjutnya masukin lagi ke dalam rumus akar buka kurung A akar 2 tutup kurung kuadrat plus buka kurung setengah A tutup kurung kuadrat sama dengan akar A kuadrat 9/4. Jadi disederhanain jadinya 3/2 A kuadrat. Selanjutnya B ke R. Saya garis ke P. Nah, di sini terdapat juga segitiga lagi, segitiga siku, dan panjang B ke R di sini adalah setengah A, dan panjang B ke P di sini adalah setengah A pangkat 5. Yang ini B ke P adalah setengah A pangkat 5. Jadinya masukin ke dalam rumus akar 5/4 A kuadrat plus 1/4 A kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 1/2 A akar 6. Selanjutnya yang G di sini G ke S. G ke S. Tarik garis karena titik pakai F karena titik sudut paling terdekat, jadinya membentuk segitiga lagi. Panjang G ke F itu A dan F ke S itu 1/3 A. Selanjutnya tinggal dimasukin ke dalam rumus yaitu akar A kuadrat plus 1/9 A kuadrat sama dengan 1/3 A akar 10. Selanjutnya di sini yang H di sini G ke T.
mana G ke T menggunakan pakai E karena titik sudut paling terdekat, terbentuklah segitiga di sini. Nah, setelah itu panjang G ke E itu adalah akar 2 dan T ke E itu 3/4 A. Selanjutnya tinggal masukin ke dalam rumus yaitu akar 2A kuadrat plus 9/16 A kuadrat. Disederhanakan hasilnya itu 1/4 A akar 41. Lanjut lagi ke soal yang 1I yaitu Q ke S. Yang pertama di sini tadi kita lihat kubusnya lagi. Q mana Q ke S. Habis itu tarik garis lagi ke F, jadi bentuknya segitiga. Selanjutnya panjang S dari S ke F itu yaitu 1/3A, dan panjang dari F ke Q itu 1/2 A pangkat 1/2 A akar 5. Nah, setelah itu tinggal masukin lagi ke dalam rumusnya yang tadi, jadinya akar 5/4 A kuadrat plus 1/9 A kuadrat sama dengan 7/6 A. Lanjut ke soal yang J, S ke T. Nah, di sini T ke T aksen turun 1/4 dikarenakan jarak T ke A adalah 1/4 A. S juga turun 1/4 agar sama dengan T dan siku. Turun di sini maksudnya agar T ini bisa membentuk segitiga siku-siku, makanya turunnya jadi T aksen. Nah, selanjutnya BS aksen sama dengan S dikurangi 1/4 A sama dengan 2/3A dikurangi 1/4 A sama dengan 5/12. Jadinya tinggal dimasukin ke dalam rumus lagi, yaitu akar A kuadrat plus 25 A kuadrat per 144 sama dengan akar 169 A kuadrat per 144, dan disederhanakan jadinya 13/2A. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 2 di sini, yaitu yang pertama 2A, yaitu A ke C. Pertama di sini A ke C, setelah itu ke titik sudut paling terdekat yaitu D, sehingga membentuk segitiga siku-siku di sini. Panjang dari C ke D yaitu 6 dan D ke A itu 8. Berarti tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus, yaitu sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 36. Akar 36 plus 64 sama dengan 10. Nah, lanjut di sini yang B. Yang B yaitu A ke G. A ke G berarti menggunakan C karena titik sudut paling terdekat, yaitu tinggal terbentuklah segitiga siku-siku di sini. Nah, panjang dari A ke C ini yaitu 10 dan panjang dari G ke C yaitu 24. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus lagi, yaitu akar 10 kuadrat ditambah akar 24. Akar 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan yang hasilnya langsung jadi 26. Selanjutnya yang di sini C. Yang 2C ini soalnya P ke F. Berarti PF pakai G di sini. Berarti di sini terbentuklah segitiga siku-siku lagi. Panjang dari P ke G ini 12 karena setengah dari panjang G ke C, yaitu 24 dibagi 2 yaitu jadinya 12. Nah, setelah itu F ke G. Panjang F ke G ini yaitu 8 karena B ke C juga 8, berarti F ke G 8. Nah, setelah itu tinggal masukkan saja ke dalam rumus, akar 12 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 208 yang hasilnya menjadi 4 akar 3. Selanjutnya di sini yang D, soalnya itu P ke E. Berarti P ke E menggunakan garis G supaya terbentuk segitiga siku-siku. Nah, panjang dari P ke G tadi kan sama dengan 12 dan G ke E itu 10. Nah, setelah itu
tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Akar 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 244. Yang mana hasilnya jadi 2 akar 61. Selanjutnya di sini nomor 3. Yang pertama 3A yaitu A ke C. A ke C menggunakan titik B supaya terbentuk segitiga siku-siku. Nah, panjang dari A ke B yaitu 6 dan B ke C itu 8. Nah, jadinya tinggal masukkan ke dalam rumus akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64. Sama dengan hasilnya itu 100. Nah, selanjutnya T ke AB. Atau bisa dibilang T ke P karena AB itu pertengahan dari P. Pertama, tinggi dari T ke titik dasar atau O di sini yaitu 10 dan tinggi dari P ke tengah-tengah atau tinggi titik dasar itu setengah dari 8 dikarenakan tinggi B ke C ini sama dengan setengahnya P ke titik O ini yaitu 4. Nah, hasilnya di sini sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 100 ditambah 16 sama dengan akar 116 dan disederhanakan jadinya 2 akar 29. Kita lanjutkan di sini nomor 3C yaitu T ke BC. Yang pertama panjang tinggi dari T itu tadi ke titik dasar yaitu 10 dan panjang dari Q ke O ini adalah 3 dikarenakan jika kita tarik garis ini yaitu 6 sama dengan kita tarik garis begini 6 juga, tapi setengahnya 6 itu dari Q ke titik ini adalah 3, berarti sama dengan akar 100 ditambah 9 sama dengan akar 109. Selanjutnya di sini T ke C. T ke C menggunakan titik O ini juga yaitu 10 dan C ke ini ke O ini 5 dikarenakan ini ke sini itu ada setengahnya 4 dan ini ke sini setara dengan ini adalah 3. Berarti 3 4 triple Pitagoras yaitu 5. Jadinya akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125 disederhanakan menjadi 5 akar 5. Dan yang terakhir nomor 3E yaitu T ke A. Menggunakan titik O ini juga T ke A. Nah, yang pertama tadi kan tingginya masih 10 dan panjang A ini juga 5 dikarenakan di sini terdapat 5 dikarenakan setengah dari ini yaitu 3, setengah ke atas 4, karena full ini 8 dan jadinya triple Pythagoras yaitu 5, makanya terdapat 5 di sini. Nah, jadinya akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125 sama dengan disederhanakan jadinya 5. Kita di sini nomor 4 yaitu nomor 4 yang pertama A T ke B pertengahan BC. Nah, yang pertama di sini diketahui di sini panjang rusuk atau tinggi panjang rusuknya yaitu 6. Berarti B ke T itu 6 dan B ke P itu 3, setengahnya 6 tadi. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yaitu akar 36 per 9 sama dengan akar 27 sama dengan 3 akar 3. Nah, yang selanjutnya B A ke D. Titik berat itu yaitu dimana kita menarik garis ini titik-titik di sini dan menemukan titik pertemuannya yaitu titik D ini. Nah, jadi D sama dengan 22 per 3 ditambah ABC. AD sama dengan 2 per 3 dikali 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya di sini T ke D. T ke D. Yang kita gunakan di sini yaitu A T D. Nah, panjang dari A ke T ini 6 dan AD tadi kita ketahui yaitu 2 akar 3.
Jadinya akar 36 min 12 sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6. Jadi setelah itu yang D, A ke D. A ke D kita menggunakan titik P. Nah, di sini ada titik berat juga. Nah, jadinya A ke D itu sama dengan 2/3 dikali 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, yang terakhir 4E yaitu B ke D. B ke D menggunakan titik C yang dimana melewati P juga. Jadinya 2/3 dikali 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.